Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan pembahasan kitab Rasmul Mushaf wa Dhabtuhu karya Al-Ustadz Dr. Sya'ban Muhammad Ismail tentang sejarah penulisan Al-Quran. Pada kesempatan ini kita akan membaca tentang bagaimana proses pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang ada pada sahabat yang waktu itu masih belum dikumpulkan menjadi satu buku, satu bundle. Kita telah membaca dalam sejarah kemarin bahwa di zaman Rasulullah SAW masih hidup hingga 6 hari sebelum meninggalnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW masih ada ayat yang turun. Dan hal itu yang menjadikan pengumpulan, finalisasi daripada Al-Quran dalam satu kitab, dalam satu buku itu belum bisa dilakukan. Dan hikmah dari turunnya Al-Quran hingga mendekati meninggalnya Rasulullah SAW ini juga menjadi bukti bahwa Al-Quran itu bukan buatan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tetapi Al-Quran itu benar-benar ayat-ayat kalamullah yang diturunkan melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah hanya penyampai wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah kenapa pengumpulan Al-Quran dari para sahabat-sahabat ini kemudian dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, ini juga perwujudan bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjaga Al-Quran itu dari perubahan seperti yang terjadi pada kitab-kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur yang dulu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala akhirnya ditambahi dan dikurangi sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Menjamin Al-Qur'an ini, keabsahan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala kemudian menggerakkan hati Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tidak lain karena hal ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video ini kita akan mengetahui tentang bagaimana proses pengumpulan Al-Quran yang waktu itu penulisannya tidak seragam. Ada yang menulis Al-Quran itu di atas pelepah kurma, ada yang menulis Al-Quran di atas kulit, ada yang menulis Al-Quran di atas tulang, ada yang menulis Al-Quran di atas lempengan batu. Masing-masing para sahabat memiliki catatan dan media untuk mencatat sendiri-sendiri. Tidak ada yang sama. Oleh karena itu, pengumpulan Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar penting untuk kita ketahui bagaimana proses
pengumpulan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Yang kedua, kita juga akan membaca penyebab munculnya inisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran, serta bagaimana karakteristik atau luaran atau output dari proses pengumpulan Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar ini. Al-Fatihah ila masyayikhina wa mu'allimina wa dhabin hukuki alaina ajmain wa ila Ustaz Sya'ban Muhammad Ismail. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna Syekhul Mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulum fi daraini amin. Jam'ul Qur'ani fi ahdi Abi Bakrin, pengumpulan Al-Qur'an di masa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, asbabuhu wa tabi'atuhu, penyebab dan karakteristiknya. Al-asbab, penyebab. Yadhkuru ulama, para ulama, min asbab, menyebutkan bahwa min asbabi, dari sebab-sebab jam'il Qur'an, pengumpulan Al-Quran fi ahdi Abi Bakar, di zamannya Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, annahu lamma intaqala, yaitu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intaqala ila rafiqil a'la, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, wa tawalla Abu Bakar khilafah, kemudian Abu Bakar menggantikan sebagai khalifah, irtaddat ba'dul qabailil arabiyyah anil Islam, beberapa kabilah itu murtad, menyatakan keluar dari Islam, li asbabin mukhtalifah, dari sebab-sebab yang beragam, wa mana'u ba'da hukukil islami kazakah, di antara mereka ada yang menolak beberapa hak-hak Islam seperti zakat, menolak perintah Islam seperti zakat. Wandhamma ba'dhum ilal mudda'in nubuwah, di antara mereka ada yang juga bergabung ila mudda'in nubuwah, dengan seorang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, yaitu Musailamah al-Kadzab. Fahjahaza Abu Bakar, melihat kondisi seperti ini, Sayyidina Abu Bakar kemudian mempersiapkan jaishan likita lihaula'il murtadin, tentara untuk memerangi para orang-orang murtad, liradhim ila khaziril Islam, untuk mengembalikan mereka kepada kemurnian Islam. Falam tamdi illa fatratan qasiratan hatta adat al-jaziratal arabiyyah kulluha ila Islam. Tidak menghabiskan waktu yang lama, hatta adat, hingga kemudian seluruh jazirah, seluruh semenanjung Arab kembali kepada Islam. Wa kana mimman syaraka fi ikhmadi tilkal fitnah, dan adapun beberapa orang yang ikut serta dalam memadamkan fitnah ini, katsirun minal hifadzil Qur'anil Karim, banyak sekali dari para sahabat yang telah hafal Quran. Wastashhada fi hadhil waqi'ah, dan di antara mereka ada yang mati syahid fi hadhil waqi'ah, dalam peristiwa tersebut, adadun katsirun minhum, jumlahnya banyak, wallati kanat tusamma mauqi'atul Yamamah, peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama Mauqi'atul Yamamah, peristiwa Yamamah. Falamma ra'a Umar bin Khattab, tatkala Sayyidina Umar menyampaikan pendapat, ma hadatsa li qura'il Qur'an, terhadap apa yang terjadi bagi atas para penghafal Al-Qur'an, wa khasyal mauta ala man baqiya minhum, dan takut kematian itu menghampiri sisa yang masih hidup di antara sahabat yang penghafal Al-Qur'an, fi waqa'iqil ukhra, dalam peristiwa atau peperangan yang lain. Asyara ala Abi Bakar, kemudian mengajak musyawarah Sayyidina Abu Bakar, bijam'il Qur'an, tentang pengumpulan Al-Qur'an, hifadzun alaihi, untuk menjaga terhadap Al-Qur'an itu, min dia'in, dari hilang, bimauti hafadzatihi, dengan kematian para penghafalnya. Rawal Bukhari bisanadi an Zaid bin Thabit,
Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Zaid bin Sabit yang meninggal tahun 45 Hijriah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, Ursila ilayya Abu Bakar Siddiq maktala alil Yamamah. Telah dikirimkan kepadaku oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq nama-nama para sahabat yang meninggal di peperangan Yamamah. Fa'idha Umar bin Khattab indahu, dan saat itu ada Sayyidina Umar bin Khattab. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Abu Bakar berkata, Inna Umar atani, Sayyidina Umar mendatangiku. Innal qatla qad istaharra, bahwa pembunuhan itu telah sangat telah memukul Yaumal Yamamah, di hari peristiwa Yamamah, li qurra'il Qur'an, telah menekan, memukul atau telah menekan terhadap para penghafal Al-Qur'an. Wa inni akhsha ayyastaharral qatlu bil qurra. Saya takut kalau hal kematian itu, pembunuhan itu akan menghabiskan para penghafal Al-Qur'an. Bil mawatin, di tempat-tempat mereka. Fayadhabu katsirun minal Qur'an, dengan begitu akhirnya Al-Qur'an akan sirna bersama meninggalnya para sahabat yang hafal. Wa inni ara an ta'mura bi jam'il Qur'an. Saya berpikir sebaiknya Sayyidina Abu Bakar segera mengutus untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Qultu li Umar, sahabat Abu Bakar waktu itu berkata kepada Sayyidina Umar, Kai taf'alu syai'an lam yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kamu mau melakukan sesuatu padahal hal itu belum dilakukan, tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Umar, hadza wallahi khair. Sayyidina Umar kemudian membalas, ini demi Allah adalah suatu kebaikan. Falam yazal Umar yuraji'ni hatta syarahallah sadri. Terus menurut Sayyidina Umar terus menekan untuk mengumpulkan Al-Quran hingga Allah Subhanahu wa taala kemudian melapangkan dadaku, menyadarkan diriku, wara itu fi dzalika alladzi ra'a Umar, dan menampakkan bahwa hal itu baik. Apa yang disampaikan, apa yang diinisiatif oleh Sayyidina Umar, bahwa itu adalah baik. Qala Zaid, sahabat Zaid bin Sabit kemudian berkata, Qala Abu Bakar, innaka rajulun syabun aqil. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengutus sahabat Zaid bin Sabit untuk menjadi pemimpin dalam pengumpulan Al-Quran. Beliau telah berkata, Innaka rajulun syabun aqilun, sesungguhnya engkau rajulun, seorang laki-laki, syabun yang masih muda, aqil dan cerdas. La nattahimuka, kami tidak pernah menuduhmu, tidak pernah meragukanmu. Waqad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan engkau pula juga seorang yang penulis wahyu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatatabba'al Qur'an fajma'hu. Fatatabba'al Qur'an fajma'hu. Maka runtutlah, maka meruntut peristiwa. Lacaklah Al-Quran, fajma'hu, lalu kumpulkan Al-Quran. Wallahi lau kallafuni naqla jabalin. Demi Allah, Sayyidina Zaid bin Sabit mengatakan, demi Allah, lau kallafuni, andai mereka ini memaksaku, naqla jabalin, memindah gunung, minal jibal, dari beberapa gunung, maka na asqalu alaiha, sungguh hal itu tidak lebih berat atasku, mimma amaroni bihi, dari apa yang ia perintahkan kepadaku, min jam'il Qur'an,
dari mengumpulkan Al-Quran. Qultu kaifa taf'aluna syai'an lam yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Zaid bin Sabit berkata, bagaimana kamu mau melakukan sesuatu yang belum dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala huwa wallahi khair. Beliau hanya menjawab, itu demi Allah adalah baik. Falam yazal Abu Bakar yurajuni hatta syarahallahu sadri. Sahabat Abu Bakar juga terus menyampaikan itu hingga Allah Subhanahu wa taala membuka mata hatiku. Wa syaraha lahu sadra Abi Bakar wa Umar, seperti Allah membuka mata hati Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Fatatabba'tul Qur'an ajma'uhu minal usb. Lalu aku melacak Al-Qur'an dan mengumpulkannya minal usb, dari lembaran-lembaran kertas yang terbuat dari daun lontar, yang terbuat dari tumbuhan, wal likhaf, dan mengumpulkan Al-Quran yang dicatat di atas kulit, wasudur rijal, dan yang dihafal oleh orang-orang, hatta wajatu akhir surat Taubah, hingga aku mendapati akhir surat Taubah ma'abi Huzaimah al-Ansari, ada dalam riwayatnya Abi Huzaimah al-Ansari. Walam ajiduha ma'ahadin ghairihi, dan aku tidak mendapati orang selainnya, yaitu ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum. Ayat yang terakhir dari surat Taubah. Hatta khatimatil bara'ah, hingga akhir surat Taubah. Fakanat as-suhuf inda Abi Bakar. Waktu itu suhuf inda Abi Bakar hatta tawafahullahu. Hasil daripada pengumpulan Al-Quran ini kemudian ditaruh di sahabat Abu Bakar hingga beliau meninggal. Summa inda Umar fi hayatihi, dan kemudian dibawa oleh Sayyidina Umar. Summa inda Hafsah, kemudian diserahkan kepada Sayyidah Hafsah binti Umar, putri Sayyidina Umar, yang kemudian yang dinikahi oleh Kanjeng Nabi, yang dulu dinikahi oleh Kanjeng Nabi. Tabi'atu hadal jam'i, karakteristik pengumpulan ini. Minal ma'lumi, dari hal yang sudah diketahui, anna Zaid bin Sabit, bahwa Zaid bin Sabit alladhi ikhtira li hadzal amal, yang terpilih untuk proses ini, untuk tugas ini, kana hafidhonil Qur'anil Karim. Beliau adalah seorang yang menghafal Quran. Ila anna wada'a li nafsi manhajan yasiru alaihi. Selain itu beliau juga meletakkan sebuah metode yang beliau ikuti untuk pengumpulan Al-Quran. Yaliku bimakanatil Quran, yang itu sesuai dengan keagungan Al-Quran. Wa sawnihi an yudafa ilahi ma laysa minhu, dan untuk menjaga Al-Quran dari tambahan-tambahan yang bukan termasuk Al-Quran. Au yangkus minhu harfun au kalimah, menjaga Al-Quran dari pengurangan baik huruf ataupun kata. Fakana la yaktub ayatan illa bisyahada isnaini. Beliau tidak menulis Al-Quran, tidak menuliskan ayat Al-Quran pada pengumpulan ini kecuali ayat tersebut telah disaksikan dua orang. Minas sahabat, dari para sahabat, ala anna tilkal ayat kutibat baina yaday nabi, bahwa ayat itu ditulis di hadapan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau mungkin sahabat itu tidak hadir kemudian mencatat catatan sahabat yang lain, hal ini tidak dipakai oleh Sayyidina Zaid bin Sabit. Yang dipakai hanya yang tatkala Kanjeng Nabi masih hidup dan dicatat di hadapan Kanjeng Nabi dan disaksikan oleh dua orang sahabat yang lain. Wa ala anna dzalikal maktub minal wujuh allati nazzala bihal Qur'an. Dan juga metode berikutnya adalah yang dimasukkan hanya ayat-ayat yang di situ tertulis sesuai dengan beberapa macam bacaan yang diturunkan oleh Kanjeng Nabi kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La min mujarradil hifdzi,
catatan itu bukan catatan yang hanya dari hafalan, tetapi harus catatan yang catatannya itu disaksikan oleh dua sahabat dan ditulis di hadapan Kanjeng Nabi. Wa annahu lam yansakh, dan juga catatan yang dimasukkan itu adalah ayat-ayat yang tidak dinasakh, yang tidak dihapus. Wastaqarra fi urdatil akhirah, dan masih ada dan tetap di setoran yang terakhir. Perlu diketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiap bulan Ramadan beliau selalu menemui malaikat Jibril untuk membacakan Al-Quran, lalu menyesuaikan ayat-ayat yang baru turun dan menata ayat-ayat itu di tempatnya masing-masing. Hal ini terjadi di setiap bulan Ramadan hingga terakhir hidup Rasulullah, yaitu di bulan-bulan terakhir masih setoran juga kepada Kanjeng Nabi, kepada malaikat Jibril. Wala yuqalu inna Zaid bin Sabit kharaqa hadhil qa'idah. Tidak bisa dikatakan bahwa Zaid bin Sabit menyalahi kaidah ini. Haitsu iktafa fi isbatil akhir surat Taubah bisyahadah, di mana tadi disampaikan bahwa yang meriwayatkan akhir surat Taubah hanya satu orang, yaitu Abi Huzaimah al-Ansari wahda, walaysa biha syahadatul isnaini, dan bukan disaksikan dua orang. Faqad istama fiha Zaid bin Thabit nafsu wa Umar bin Al-Khattab. Namun yang benar adalah waktu itu juga disaksikan oleh sahabat Zaid bin Thabit dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Artinya bahwa waktu sahabat Abi Huzaimah al-Ansari menulis akhir surat Baroah ini, sebetulnya di situ ada sahabat Zaid bin Thabit dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab juga. Namun hal ini tidak serta-merta langsung dicatat, tapi sahabat Zaid bin Thabit harus berjalan 3 hari 2 malam guna untuk mengambil riwayat dan mendengar langsung dari sahabat Huzaimah al-Ansari, sesuai dengan kaidah yang beliau tetapkan. Rawa Ibnu Abi Dawud bisanadi an Abdullah bin Zubair, diriwayatkan dari Imam Abi Dawud dengan sanadnya dari Abdullah bin Zubair, qala atal Haris bin al-Huzaimah, datang Haris bin Huzaimah bihatainil ayataini min akhir surat al-Bara'ah, dengan dua ayat dari akhir surat al-Bara'ah. Faqala, beliau berkata, asyhadu anni sami'tuhuma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wa'aituhuma. Saya bersaksi bahwa saya telah mendengar dua ayat tersebut dari Rasulullah, wa wa'aituhuma, dan saya menghafal keduanya. Faqala Umar, wa ana asyhadu laqad sami'tuhuma. Saya bersaksi bahwa kalian berdua telah mendengarnya. Wasabab fi ikhtiyari Zaid bin Thabit. Apa yang menyebabkan Zaid bin Thabit terpilih radhiyallahu anhu li hadhil muhimmal khatirah, untuk urusan yang sangat penting ini? Maja fi riwayatil Bukhari sabiqah, yaitu yang diriwayatkan Imam Bukhari pada baris sebelumnya, min qouli Abi Bakar, dari ucapan Sayyidina Abu Bakar li Zaid untuk sahabat Zaid bin Thabit. Innaka rajulun syabun aqilun, sungguh engkau seorang pemuda yang cerdas. La natahimuka, kami tidak pernah menyangsikan, tidak pernah meragukanmu. Waqad kunta taktubul wahya li Rasulillah, dan engkau juga telah lama menuliskan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadil mu'ahilat, inilah kemampuan atau profesionalisme Sayyidina Zaid bin Thabit. Min kauni syaban, yaitu yang pertama, beliau adalah seorang yang muda. Fayakunu aqdaru alal amal, oleh karena itu, karena masih kuat, mampu untuk mengemban amanat yang berat ini. Wa amalun syakun, ini adalah upaya yang sangat berat. Kaunu aqilan, beliau seorang yang cerdas. Fayakunu au'ah, maka dengan begitu dia akan menemukan ide-ide atau cara yang cerdas. Wa kaunu ghairu muttaham, dan keberadaan beliau seorang yang tidak pernah tertuduh jelek.
fa tarakna nafsa ilaihi, kami tidak perlu meragukannya. Wa kaunu kana yaktubul wahya li Rasulillah, dan juga karena beliau adalah seorang yang selalu ngikut bersama Kanjeng Nabi dan menjadi penulis wahyu Kanjeng Nabi. Fayakunu aktsaru mumarasah, maka pengalaman itu sungguh akan menjadi aktsarul mumarasah, menunjukkan beliau seorang yang terlatih, yang terbiasa dengan menuliskan wahyu itu. Wa hadhihi sifatun allati ja'alatu yakunu ala ra'sil qa'imin. Inilah beberapa sifat yang menjadikannya pimpinan al-qa'imin, sahabat yang melakukan pengumpulan. Bihadzal amali fi nasil musahif, dalam hal penghimpunan, penyalinan Al-Qur'an. Fi khilafatil Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kama sayati. Seperti yang terjadi Sayyidina Utsman. Seperti yang terjadi Sayyidina Utsman dan akan diterangkan berikutnya. Wa qad istaghraqa hadzal amalu. Amal atau upaya atau proses penulisan ini, proses pengumpulan ini berjalan ma yaqrubu min sana, kurang lebih 1 tahun. Ma bainal waqi'atil Yamamah, yaitu antara peristiwa perang Yamamah allati waqa'at fi asyhuril akhirah, yang terjadi di bulan akhir min sanati hadiyata asyarata lil hijrah, tahun 11 Hijriah, au asyarul ula minas sanah atsaniyah asyarah, atau awal bulan dari tahun 12 Hijriah. Wa baina wafati Abu Bakar, dan hingga wafatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu fi Jamadil Akhirah, di bulan Jumadil Akhir, sanata salasa asyara minal hijrah an-nubuwiyah, tahun 13 dari hijrah Kanjeng Nabi. Wa kana dzalika qabla wafati biqalil, dan peristiwa itu hanya berselang sedikit sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh anna riwayat tushiru ila anna suhuf allati jama fi al-Qur'an auda'at indahu baqiyata hayatihi. Idh anna riwayah menyebutkan bahwa riwayat tushiru ila annal masahib, menunjukkan bahwa as-suhuf Al-Qur'an allati jama fi al-Qur'an, lembaran-lembaran yang di situ dituliskan Al-Qur'an, auda'at indahu baqiyata hayatihi, dititipkan kepada Sayyidina Abu Bakar hingga meninggalnya beliau. Sumantaqalat ba'da dalik, kemudian manuskrip tersebut berpindah ke Sayyidina Umar. Summa ila Sayyidah Hafsah binti Umar, lalu dibawa oleh Sayyidah Hafsah binti Umar, putrinya Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, ba'da wafati walidiyah, setelah meninggalnya ayahnya. Wa dhallat indaha ila an akhadha Utsman bin Affan, dan terus dibawa oleh Sayyidah Hafsah hingga kemudian diminta oleh Sayyidina Utsman bin Affan dinasi masahif minha, yang kemudian untuk disalin ke beberapa masahif. Kama sayati, seperti yang akan diuraikan. Fa istafadu min kulli ma taqaddam, maka bisa disimpulkan dari uraian yang telah lalu, awalan yang pertama, anna sababa fi jam'il Qur'ani fi ahdi Abi Bakar, bahwa penyebab pengumpulan Al-Qur'an di masa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa khaufu min adh-dhahabi syai' minhu bimauti hafadhatihi, takut kalau bagian atau ayat-ayat Al-Qur'an ada yang hilang dengan meninggalnya para penghafalnya, fi waqa'iqil harbiyah, dalam peristiwa peperangan, ala gharari ma hadatsa fi waqi'atil Yamamah, seperti yang terjadi di peristiwa perang Yamamah. Sanian, yang kedua, yustafadu minhu, disimpulkan hikmah dari pengumpulan ini, tabi'ata hadzal jam'i, bagaimana karakteristik dari pengumpulan ini, wa hiya anna mujarradun naql, yaitu proses ini hanya penyalinan, wa tajmi' dan pengumpulan, lama kana maktuban fi hayati Rasul,
di mana hal itu telah ditulis di zaman zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu lam yakun majmu'an fi makanin wahid, tapi tulisan itu belum terkumpul dalam satu tempat. Wa inna makana mufarraqan fi sa'af wal khaf warqa, tapi masih terpecah, masih berserakan. Tertulis ada di kertas, ada di pelepah kurma, ada yang di atas batu, kama taqaddam, seperti yang telah diuraikan. Fa asbah majmu'an fi makanin wahid. Nah, dengan adanya proses ini Al-Qur'an itu kemudian menjadi dalam satu bundle, dalam satu tempat. Murattab suwar wa ayat, tersusun surat dan ayatnya. Wa atlaqa alai ismus suhuf. Lalu mulai sejak itu Al-Qur'an disebut dengan suhuf. Qala Abu Abdillah Muhasibi. Abu Abdillah Muhasibi berkata, Kitabatul Qur'ani laisat muhdasah. Penulisan Al-Qur'an itu bukan hal baru. Wa innama amara Siddiq binuskhiha min makani ila makan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq hanya memerintahkan untuk menyalinnya mimakanin dari satu tempat ke tempat yang lain sesuai dengan siapa yang meriwayatkan. Wa kana dzalika bimanzilatil awraq. Hal itu dalam penulisan itu dituliskan dalam kertas. Wajadat fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha al-Qur'an muntasyiran faja'mu jami' wa rabata bi khayd hatta la yudhi'u minha syai'un. Kemudian setelah ditulis di kertas, lalu diletakkan dalam satu bundle, di mana waktu itu penulisan Al-Qur'an itu masih tersebar dan dibawa oleh sahabat masing-masing. Kemudian catatan-catatan ayat itu kemudian disalin dan dikumpulkan dalam satu tempat. Warabatu bi khayd, dijahit dalam satu bundle, la yadi'u min hasyan, agar tidak ada yang lepas. Wa fi khilafati Umar bin Al-Khattab, di masa khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, zaharat ba'dul masahifil khassah allati kana yaktuba ba'du sahabah. Muncul waktu itu Quran-Quran pribadi yang ditulis oleh para sahabat. Di anfusim, untuk mereka sendiri, asna-asima, dari sela-sela mereka mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awasna kitabatil wahyi, atau saat tatkala ada proses penulisan wahyu. Mislu mushafi Abdullah bin Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab. Seperti Al-Qur'an miliknya sahabat Abdullah bin Mas'ud dan miliknya sahabat Ubay bin Ka'ab, dan yang lain yang banyak sekali. Perlu diketahui bahwa penulisan Al-Qur'an, tatkala Rasulullah menyampaikan ayat, yang menyaksikan tidak hanya satu dua, tapi banyak sekali. Puluhan bahkan ratusan sahabat yang hadir waktu itu. Hal ini karena Al-Qur'an, riwayat Al-Qur'an itu riwayat yang mutawatir. Diriwayatkan orang banyak, di hadapan orang banyak, kepada orang banyak. Jadi tidak hanya satu atau dua orang yang mengetahui dan mencatat ayat yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa kanat hadhil masahif tastamilu ala ba'di tafsirat. Nah, di antara mushaf-mushaf itu yang maksudnya yang dimiliki sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Ubay bin Ka'ab, ini masih mencakup pula, dimasukkan dalam tulisan itu apa? Ba'du tafsirat, beberapa penafsiran, penjelasan allati kanu yasma'unaha min Rasulillah, yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ba'dil ayat, untuk beberapa ayat. Wallati tasarraba minha ma yusamma bil qira'ati sadah fi ma ba'd, dan juga yang memasuki riwayat-riwayat tersebut yang kemudian di kemudian hari disebut dengan qira'ah syadzah, qira'ah yang nyeleneh, yang tidak sama dengan yang umum.
Al-amru ladzi ja'ala khalifah as-salis, yang itu kemudian menjadikan khalifah yang ketiga ini berinisiatif membuat kebijakan untuk membuat mushaf yang standar, ya, dan memerintahkan bi khalqiha inda manusia mushaf allati arsala ilaihi minal amsar al-mukhtalifah, dan memerintahkan mushaf-mushaf yang sifatnya pribadi yang tidak terstandar untuk dibakar. Kama sayati, ini secara detail nanti akan kita baca di bawah. Kullu ufuqin mushaf mimma nasakhu wa amara bima siwahu minal Qur'an fi kulli sahifa aw mushafin ayyahriqa. Setiap penjuru diberikan mushaf dari yang telah dituliskan di zaman Sayyidina Utsman. Wa amara bima siwahu, lan memerintahkan mushaf-mushaf yang bukan dari ijma' zaman Sayyidina Utsman untuk dibakar. Tsaniyan, ikhtilafil muallimin al-Qur'an. Perbedaan para pengajar Al-Qur'an. Faqad kana al-qurra'ul muallimuna lil Qur'anil Karim yu'allimuna al-ghilmana wa yukri'una talamidahum ala hasbi ma talaqawhu minal ahruf. Kana al-qurra', para penghafal Al-Qur'an zaman sahabat, al-muallimuna lil Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an, yu'allimuna al-ghilman, mengajarkan anak-anak kecil, dan membacakan Al-Quran itu di hadapan murid-muridnya, ala hasbi ma talaqawhu, sesuai apa yang disimak, yang didengar dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari bacaan. Telah kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW tatkala ayat Al-Quran turun ini menggunakan logat atau lahjah Quraisy. Kemudian Rasulullah meminta, falam yazal yastazidu, minta tambahan cara baca, dan malaikat Jibril mengabulkan hingga mengajarkan 7 model bacaan. 7 model bacaan. Nah, dari sini sahabat-sahabat ada yang memiliki yang memilih salah satu dari 7 itu dan mengajarkan apa yang menjadi pilihannya tersebut kepada murid-muridnya. Fanas'a taba'an lidzalika, kemudian murid-muridnya tambah besar dan mengikuti bacaan gurunya. Jilun min ahlil Qur'an yaqra'una biriwayatin mukhtalifah, hingga beberapa generasi itu mereka membaca Al-Quran dengan riwayat-riwayat yang berbeda-beda. Wa qara fi adhanihim annama talaqawhu was-sahih, dan mereka meyakini bahwa apa yang mereka hafal, apa mereka dengar dari gurunya itu adalah yang paling benar. Qura Ibnu Jarir bisanadi an Abi Qilabah lama kana fi khilafatul Utsman, diriwayatkan dari Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Abi Qilabah bahwa di zaman Sayyidina Utsman, ja'alal mu'allim yu'allimul qira'ah rajul, seorang yang mengajarkan bacaan kepada seorang laki-laki, wal mu'allim yu'allimul qira'ah dari rajul, dan ada guru yang lain pula mengajarkan kepada orang yang sama tersebut. Faja'ala ghilman yatalaqawna fayakhtalifun hatta irtaqfa'a dzalika ilal mu'allimin. Dan akhirnya karena dua bacaan, dua riwayat tadi didengarkan oleh satu orang, hingga muncullah perbedaan. Diketahui ada perbedaan-perbedaan hingga irtafat ila dzalika ilal mu'allimin, hingga itu disampaikan kepada gurunya. Akibat dari pengajaran pada murid dan meyakini bahwa itu adalah yang paling benar, hal ini akhirnya menimbulkan fitnah. Qala Abu Ayyub, berkata Abu Ayyub, fala a'lamuhu illa qala hatta kafara ba'dun ba'dan bi qira'ati ba'd, hingga akhirnya waktu itu saling mengkafirkan karena bacaannya berbeda. Fa balagha dzalika Utsman, hal itu sampai kepada Sayyidina Utsman, faqala khatiban, akhirnya beliau berkata
Faqala antum indi takhtalifuna fi wa talhanun. Kalian takhtalifun berselisih dalam pembacaan Al-Quran. Wa talhanun. Di antaranya juga ada yang salah dalam pembacaan Al-Quran. Faman na'a anni min ahlil amsar asyadda fi ikhtilafan. Yang lebih jauh, yang dekat atau yang lebih jauh dari Ansor, dari daerah sini, asyadda fi ikhtilafan, maka semakin jauh akan semakin berbeda bacaannya. Wa asyaddu lahnan, dan juga akan semakin jauh kebenaran dari kebenaran bacaannya. Ijtama'u ya ashabu Muhammad, berkumpullah wahai para sahabat-sahabat kanjeng Nabi Muhammad. Faktubu linnasi imaman, tulislah untuk orang-orang itu mushaf, tulisan yang imam, yang bisa menjadi pedoman semuanya. Tidak hanya satu bacaan tetapi semuanya. Qala Abu Qilabah fahaddatsani Anas bin Malik qala. Kemudian Abu Qilabah mengatakan, saya mendapatkan hadis dari sahabat Anas bin Malik. Beliau berkata, kuntu fi man yumli alaihim. Saya adalah salah satu orang juga mengajarkan Al-Quran. Faqala rubbama ikhtalafu fil ayat wa yadhkuruna rajul qad talaqqaha min Rasulillah. Farubama, kemungkinan perbedaan tersebut terjadi pada ayat. Yadhkuruna rajul qad talaqqaha minar Rasul. Seorang telah menyebutkan bahwa beliau telah mendengar dari Rasulullah. Wala'allahu ayyakuna ghaiban fi ba'dil bawadi. Tapi bisa jadi beliau waktu itu tidak hadir pada ayat tertentu. Fayaktubu nama qabla ma ba'daha. Sehingga ayatnya meloncat, hanya menulis yang sebelum dan setelahnya. Wa yad'una mawdi'aha hatta yuji'u aw yursilaihi. Wa yad'una mawdi'aha. Lalu mereka membiarkan di tempatnya. Hatta yaji aw yursil ilaihi, hingga datang atau dikirimkan kepadanya. Falamma furiga minal mushaf kataba Utsman ila ahli Amsar inni qad sana'tu kadza wa kadza. Tatkala penulisan ini sudah usai, sahabat Utsman bin Affan kemudian menyampaikan kepada para pemimpin pengajar Al-Quran daerah-daerah bahwa sungguhnya saya telah melakukan ini dan ini. Wa mahautu ma'indi, saya telah menghapus, telah membuang, membakar Quran yang ada padaku. Famhu ma'indakum, maka buanglah atau bakarlah Quran yang ada pada kalian. Maksudnya adalah untuk mengikuti Quran yang standar, biar tidak ada perselisihan. Salisan, anna ba'da sahabah, sesungguhnya beberapa sahabat radhiyallahu anhum kanu yaktubuna li anfusihim masahifa khassah, bahwa di antara sahabat itu banyak yang menulis Al-Quran khusus untuk diri mereka sendiri. Mustamilatan ala ahruf as-sab'a jami'aha, ada yang di antara mereka menulis semuanya, riwayat bacaan yang 7 dituliskan semuanya. Wa fiya ba'dul ahruf, di antara mereka hanya sebagian. Alladzi nusikha bil urdatil akhirah, yang itu telah ditetapkan di setoran kepada malaikat Jibril yang terakhir. Walam yatla'u ala hadan nasah kama anna kanat tastamil ala alfad. Nah, mungkin di antara sahabat tersebut juga tidak ada yang tidak mengikuti urdu akhirah, dan sehingga tidak tahu mana ayat yang dinasah, mana ayat yang tidak dinasah. Kanat min qabila tafsir min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dhallu yahtafiduna bihadil masahib bil anfusi ma mukhalafati lima jama' wa Bakar radhiyallahu anhu. Di antara sahabat itu juga masih ada yang menyimpan koleksi Al-Qur'an pribadi. Catatan Al-Qur'an secara pribadi itu sebagai simpanannya sendiri. Dan hal itu berbeda dengan apa yang dicatat atau yang pembukuan yang terjadi Sayyidina Abu Bakar. Wa min asyari hadil masahif mushaf Abu bin Ka'ab. Di antara mushaf yang waktu itu sudah tertulis, sudah ada adalah mushaf Abu Ubay bin Ka'ab. Wa mushaf Abdullah bin Mas'ud, mushaf sahabat Abdullah bin Mas'ud.
Perlu diketahui bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud ini merupakan sahabat yang kemudian bacaannya menjadi bacaan paling masyhur. Kemudian Mushaf Abi Musa al-Asy'ari, Al-Quran miliknya Abu Musa al-Asy'ari, wa Mushaf al-Miqdad bin Amr wa ghairihim, dan Mushaf Miqdad bin Amr wa ghairihim, dan para sahabat banyak yang lain. Dan mereka memiliki catatan-catatan pribadi. Fawajadu hadil mashahif wa qira'atu ashabiha minha. Fawujudu hadil masahib, adanya beberapa model Quran ini, wa qiraati ashabiha, dan cara pembacaan para sahabat ini, wa ta'allumi ba'di minhum adda ila ikhtilaf, dan tidak semua yang ikut belajar ini akhirnya memunculkan perbedaan. Kullu hadhil awamil wa ghairiha addat ila ikhtilafil muslimina fil qira'ah. Hal ini, faktor ini menjadikan adanya perbedaan dalam umat Islam fil qira'ah, dalam membaca Al-Qur'an. Wa ila tanazu' haitsu ma yatalaqawna fi ba'dil mawaqi' al-harbiyah wa ghairihim. Ini kemudian memunculkan perselisihan. Haitsu ma yatalaqawna, hingga terjadi dalam peperangan. Al-amru alladhi da'al khalifah salis Utsman bin Affan ayyamura binasi masahif. Hal ini yang kemudian menggerakkan Sayyidina Utsman untuk menyalin Al-Quran min mushaf alladhi katabul khalifah al-ula Abu Bakar as-Siddiq, yaitu dari Al-Quran yang telah dikumpulkan oleh sahabat Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa ikhraqi ma'adahu minal masahif, dan membakar semua yang bukan mushaf tersebut. Karena yang selainnya kadang bercampur dengan keterangan ataupun belum tersusun sesuai dengan urdu al-akhirah, yaitu setoran yang terakhir yang fik, yang sudah benar sebelum meninggalnya Kanjeng Nabi. Saddan lil bab al-fitnah, karena hal ini harapannya bisa mencegah terjadinya fitnah. Waqtilafil muslimina fi qiraatil Qur'anil Karim, dan perselisihan dari pembacaan Al-Quran. Wa ma fa'ala Utsman radhiyallahu anhu kana bi masyhadi minas sahabah. Apa yang dilakukan Sayyidina Utsman ini disaksikan para sahabat. Fa'aqarruhu alaihi, mereka menyaksikan dan merestui hal itu. Walam yunazi' fi dzalika ahad, di antara sahabat tidak ada satupun yang menyatakan hal ini salah. Fakana ijma'an minhum ala sihhati ma fa'al, maka hal itu sudah bisa dianggap ijma', kesepakatan para ulama terhadap apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Semoga ini bermanfaat dan memberikan gambaran sedikit tentang bagaimana proses pengumpulan Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar, dan siapa yang memimpin, kemudian bagaimana karakteristik hasil dari proses pengumpulan tersebut, hingga kemudian sampai ke Sayyidina Umar, ke Sayyidatuna Hafsah binti Umar, dan terakhir kemudian disempurnakan oleh Sayyidina Utsman ibnu Affan. Semoga bermanfaat dan menjadikan ilmu yang barokah fi din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.